Semenjak gua sharing session edukasi dunia QA, ngobrol sama QA-QA di luar sana, gua tuh jadi tahu kebutuhan dan keresahan mereka tuh apa. Ya, FOMO. Karena QA merasa jalan di tempat sementara di market itu QA-QA lain banyak banget sharing tentang hal-hal hebat seperti automation dan AI. Kalau misalkan kalian kerja 10 jam sehari tapi ngerasa nggak maju-maju, masalahnya mungkin bukan di effort kalian. Masalahnya adalah kalian nggak tahu mana yang harus dikerjain duluan. Jadi, ini jangan dijadikan alasan kalian sempat mengerjakan yang lain kebanyakan project. Gue akan share bahwa masalahnya itu adalah di time management. Yuk kita pelajarin metode-metode time management yang menurut gue kepake banget buat sehari-hari dan gue juga pakai ini. Oke, ini namanya Eisenhower Matrix ya. Jadi penemunya memang Eisenhower. Namanya keren, tapi konsepnya itu simple banget. Kita punya 4 kotak. Garis important dan not important. Dan garis urgent, not urgent. Kalau misalkan urgent plus important, lo bisa kerjain sekarang. Tapi kalau misalkan important tapi nggak urgent, lo bisa jadwalin. Urgent tapi nggak important, bisa delegasi. Dan nggak urgent, nggak important, lo bisa buang. Gue pakai ini tiap pagi sebelum buka laptop. Semua tas gue tulis, terus gue tanya 2 pertanyaan. Ini deadline-nya hari ini nggak ya? Dan kalau nggak dikerjain, ada konsekuensi nyata nggak? Misalnya, bug production, urgent plus important. Jadi langsung dikerjain. Update dokumentasi. Ini important tapi nggak urgent. Lu bisa jadwalin di hari kapan. Meeting yang lu bisa kirimin note to land aja, lu bisa delegasi. Ngerapin folder lama, hapus dari list dulu. Hasilnya apa? Hasilnya kita bisa stop jadi firefighter. Kita mulai kerja di hal yang beneran gerakin karir dan tim kita nih. Bukan cuma ngejar deadline yang sebenarnya bisa dihandle sama orang lain. Gue pribadi tuh ngerasa cognitive load gue tuh turun drastis setelah konsisten pakai ini selama 2 minggu. Gue juga ada success story. Gue mau cerita dikit. Kalau misalkan dulu pas gue handle QA team, ada satu engineer yang selalu merasa kewalahan. Lalu gue coba duduk bareng pakai matriks ini. Dan gue sadarin 80% tasnya itu ada di kotak urgent tapi nggak penting. Mostly meeting sama request-request ad hoc. Setelah kita redistribute, dia bisa fokus ke automation yang udah dia tunda misalkan selama 1 sampai 2 bulan. Coba deh, kalian lakuin ini sekarang. Ambil semua tas kalian hari ini, masuk ke 4 kotak ini, lu komen di bawah. Kotak mana yang paling penuh? Subscribe kalau lo mau lanjut ke tool berikutnya ya. Series ini masih panjang.